they never forget to say please and thanks. Gitu. Indo kayak Bapak ya. Kamu umur berapa? Iya, aduh. Please itu ya, jaga bahasa lu ya gitu. Tapi our Indo-Chinese parents ya, mereka ketika ngobrol sama orang luar kayak ketemu teman-teman mereka sometimes bangga-banggain kita loh. But not in front of our face, ya kan? Kalau di Indonesia kan lu salah sedikit aja lu. Grammar tuh gitu. Iya. Hai, welcome to Kumat, kuliah ke luar negeri di malam Jumat. Bersama saya, Doni dari AACC Indonesia. Narasumber kali ini dari institusi partner untuk Pathway Foundations, itu dari Inggris. Silakan perkenalkan langsung namanya. Hi everyone, nama aku Novriana. Jadi, gue di study group, partner institusi buat foundation studies, dan juga actually direct entry kita direct entry juga. Iya. Oke, sure. Nah, berarti sekarang kerjanya, scope kerjanya apa nih? Maksudnya dari title-nya kah atau yang lainnya? Title aku sebagai Education Recruitment Manager. Jadi basically if our agent partners here have a lot of inquiries tentang modul pelajaran di sana atau mau pas recruit students kayak training or maybe exhibitions, kita semua support gitu. So I need to have a good relationship with you guys, the partner. That's my job actually. Oke, berarti base-nya di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Deal-nya most of the time dengan orang-orang dari mana aja nih? Karena kita multinational company, jadi HQ kita itu sebenarnya di Singapura untuk yang Southeast Asia ya. Jadi aku banyakkan dealing sama orang-orang Singaporean, Malaysian, dan Indo. UK juga, tapi mereka mostly through our Zoom webinars gitu untuk product knowledge. Oke. Berarti kalau bicara kayak time zone, berarti kerjanya nggak ada 8 jam dong sehari atau gimana? Lebih? Nah ini yang aku bersyukur banget. Jadi tim kita yang di UK itu mereka dalam tanda kutip ya masih bisa menyesuaikan dengan kita. So for example, at 9 AM in the UK, berarti kan itu sekitar jam 3-4 sore Jakarta. Jadi most likely kita setiap hari kerja itu webinar sama mereka di jam 3, jam 4 sore Indonesia gitu. Jadi mereka pas open their laptop, it's 9 AM there, tapi itu udah sore di kita. Gitu. But above our working period kayak jam 5.30 and above PM Indonesia time, kita udah nggak ada webinar lagi sama mereka. Oh, berarti mereka paham banget ya, maksudnya ngerti banget ya culture-nya di sini. Sering nggak sih kayak dia minta kayak, di meeting dadakan nih di jamnya mereka, kalau misalnya di jam makan siangnya mereka deh, itu kan berarti jam berapa? Jam 6, jam 7 malam kita dong. So far no. Which is I'm very thankful for, itu mereka ngerti banget sama time zone kita. Oh, dia kalau di UK base-nya di mana aja tuh? Di every state tuh sebenarnya mereka ada, cuman most likely ya di London, di Egham, Surrey gitu sih. Oh, I see. Berarti lokalnya mereka ya? Iya, exactly. Oke. Ada nggak sih yang kayak benar-benar beda banget gitu loh? Kayak misalnya kalau di Jakarta, terus kalau di Surabaya, di Bali kan orang-orangnya beda-beda nih cara kerjanya. Kalau di Singapura, UK gitu ada bedanya nggak sih? Mungkin antara Singapura dan UK ada sedikit perbedaan lah ya. Cuman karena aku juga dulu dari Singapore Institute, bukan Singapore Institute sih. Jadi aku sekolahnya dulu di Australian University, tapi dia yang branch di Singapura. Nah, during my time there, aku tuh banyak dealing sama Singaporean local juga udah. Jadi secara culture shock sama Singaporean working culture itu nggak terlalu banyak yang buat aku shock. Like ya mereka dalam tanda kutip agak kiasu ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar kiasu. Tapi itu juga ada positif impact-nya ke kita. Jadi kita di dunia kerja itu bisa perform. Gitu. Karena emang ya kiasu tuh berarti kompetitif lah ya. Iya, kompetitif. Nah kalau di UK itu ya sebenarnya Singapura juga punctual mereka. Kalau di UK juga sama-sama punctual. Kalau mereka bilang meeting jam 9 pagi, ya kita jam 8.50 itu sudah masuk ke Zoom meeting itu. So we have prepared ourselves gitu loh. Mereka tuh kalau kasih jeda buat waiting orang yang late paling sekitar 2 menit. Then after that they will start the meeting directly. 2 menit? Around that. Pernah nggak tiba-tiba kayak, kan pasti timnya banyak dong yang orang Indonesia juga dong. Nggak cuman kamu aja ya. Kalau ternyata ada orang Indonesia yang telat 5 menit, 10 menit, diapain biasanya? So far belum pernah.
Mungkin itu orang-orang udah gugur di zaman interview kali ya. Iya. Karena kan di Indonesia telat, sorry Pak, gitu, macet gitu. So far belum pernah sih. Jadi both actually Singapore and UK mereka tuh benar-benar punctual. Jadi so far selama meeting belum pernah yang ada sampai 5 menit telat tuh belum ada. Oh, oke. Berarti nggak pernah ada pengalaman kayak gitu ya? Iya, belum. Oke, selain tapi waktu di Indonesia sering. Pasti dong. Iya. Kan karena common lah, terutama kita di Jakarta bilangnya macet ya. Iya, betul. Tapi di Singapura nggak bisa macet? No. Kalau di Singapura kan kita lebih ke public transportation, MRT, bus, and we can predict the time gitu loh. Mereka kan ada aplikasi. Bahkan di bus station pun ada tulisan bus ini datang berapa menit lagi gitu. Jadi there is no such excuse if you say you are in traffic jam. Macet ya. Ya, karena lu bisa monitor gitu loh. Lu kalau mau datang sampai situ jam berapa, ya berarti lu harus mulai jam berapa jalan dari tempat lu gitu. Kalau kesiangan? That's a big issue banget kesiangan. Kayaknya it's a big no-no sih. Terutama kayak UK, pernah nggak sih kan? Contoh lah, kalau let's say kayak tadi dia jam 9 pagi, kita jam 3 sore. Kalau kita mau ngobrol di jam 2-nya waktu kita, otomatis kan mereka harus pagi banget ya jam 8. Ya kita juga tahu diri, kita nggak pernah jam segitu. Kirain sekalian, mumpung mereka mau nih gitu, udah sekalian aja gitu, enggak ya? Enggak. Kita juga respect mereka, so that they can respect us as well gitu. Nah, cuman mungkin tergantung pribadi masing-masing sih. Jadi kalau misalnya jam malam di Indonesia, itu kan berarti masih working hours mereka kan? Betul. Nah, sometimes ketika gue ada inquiry, gue masih chat mereka. Jadi gue yang sacrifice, which is it's on gue sendiri yang mau gitu loh. Gue ngechat dan mereka masih reply gitu. Iya, mumpung jam aktifnya mereka sih sebetulnya. Kalau besok lagi subuh ntar dia malah nggak bales ya. Iya, betul. Oh, I see. Oke. Tapi masih oke lah ya, kan chat anyway kan, nggak yang sampai ribet kemana gitu. Nah, kalau gaya komunikasi itu ada beda yang banget gak sih, kayak mungkin dia trying to be polite gitu, atau misalnya kan nggak tahu ya, kalau di Indonesia kan kadang-kadang beberapa langsung kayak blunt gitu kan, langsung bikin ini dong, gini nih, thank you. Iya. Mereka sih polite tapi in an informal way. Jadi they never forget to say please and thanks gitu. Dan juga the way we address our seniors there, like the supervisor and the boss, we just mention their name directly. Jadi kita nggak ada panggil sir atau bapak, pak gitu, mister atau apa. Kita directly mention their name. Ya gitu sih, kalau kita mau minta tolong atau email itu pasti ada please and thanks gitu. Itu setua apapun? Yes, setua apapun. Kalau kita panggil dia tersinggung nggak? Enggak. Kayak misalnya untuk pertama kali orang Indonesia, kan misalnya let's say belum pernah nih kerja sama orang UK, tiba-tiba ketemu gitu panggil sir siapa gitu. Malah jadi buat kaku gitu loh. Ya, jadi kita kayak terasa ada barrier antara diri dia dan dengan kita. So whenever we want to mention our ideas atau apa tuh kayak canggung gitu. That's why some of the supervisors or most of the supervisors there, ketika aku panggil dia sir apa gitu ya, or miss apa, mereka tuh langsung don't have to call me like that. Just say my name gitu. Ya udah. Which is very different dengan Indo kan. Kalau Indo kayak bapak ya. Kamu umur berapa? Iya, aduh. Please itu ya, jaga bahasa lu ya gitu. Nah kalau terus gaya kepemimpinannya sendiri, kayak si seniornya, terus leadernya atau manajernya gitu, ada kayak senioritas yang berlebih atau mungkin ada bedanya nggak sih dengan Indonesia gitu? Mereka casual sih, jadi no matter how high they are in the hierarchy, they respect you gitu loh. Jadi nggak ada terlalu banyak perbedaan gitu loh. Jadi kita merasa ketika ada ideas atau apa yang kita mau sampaikan pun jadi nggak terlalu canggung gitu. Berarti pada saat meeting pun feedbacknya gitu benar-benar dua arah ya? Yes, betul. Dan mereka tuh setiap kali setelah mereka sampaikan sesuatu, they want to listen to our opinion as well gitu. Jadi bukan satu arah, like aku punya ini nih lo harus kerjain, but they want to know the market here as well gitu loh. They want to listen, lo di Indonesia marketnya seperti apa, feedback dari teman-teman partner gimana, they want dua arah sih jadi. I see. Nah, kalau udah seperti itu kan berarti pada saat meeting kan pasti ada dong feedbacknya nih keras gitu loh. Jadi terjadi perselisihan tuh gimana mereka ngatasinnya? Jalan tengah sih. Jalan tengah. Ya, jadi pasti dari opini mereka kan ada positifnya, dari yang aku juga pasti ada yang positifnya. So we take all the positive sides, yang mana yang paling suitable for the market. It's good ya. Berarti maksudnya kayak
kan kalau kita di Indonesia lihatnya mungkin waduh kerja sama bule nih gitu kan ya. Kayak masih adalah rasa-rasa takut kan gitu. Nah, tapi so far udah kerja sama orang mana aja berarti? Singaporean, Chinese, Malaysian, Indo, and UK. Personal opinion paling enak kerja sama yang mana? Yang bule. Kenapa? Lebih ke apa coba? I don't know ya. Mungkin kayak it's very hard to say. Sebenarnya Singapura juga not bad. Yang paling buat meresahkan sebenarnya orang Indo, terutama orang-orang Indo yang di daerah yang bukan Jakarta. Kan Jakarta udah banyak orang pendatang. Jadi the way we think juga lebih nggak kaku gitu loh. Tapi aku juga pernah di posisi yang kerja di lumayan di daerah di Sumatera. Jadi masih lebih localized banget. The way they think ya kurang match aja sih, jadi kayak lebih susah buat ngomong sesuatu yang mereka sudah punya status quo sendiri. Oh, gitu. I see. Nah kalau in terms of kayak si appreciations, ada bedanya nggak sih? Mungkin karena aku di multinational company ya, sebenarnya sama-sama mereka appreciate your work and they can reward you according to your achievement gitu. Ketika di Chinese company mereka juga kasih reward, cuman mungkin not as big as the UK one gitu. I see. Ya karena kursnya kali. Mungkin enggak? Ya betul. Berarti emang rewardnya tuh selalu berupa uang atau memang kayak as simple as kayak you do your good, you done your great job gitu segala macam, kayak cuman sengaja pujian aja gitu. Ya, nah itu juga. Jadi kalau orang bule, orang UK, mereka tuh lebih ekspresif. Ketika kita achieve well, mereka tuh nggak pernah sungkan buat appreciate you in their words as well. Jadi it's not necessary cuman dengan uang doang atau dengan tips aja, bukan. Tapi kalau orang Chinese atau Singaporean, mereka mungkin lebih malu ya, dalam tanda kutip lebih shy untuk ngomong kamu you have done a great job gitu. Mereka jarang sih. Kita kan juga Chinese Indo ya, like our parents mungkin. Our parents when we achieve something, mereka kan nggak ngomong depan kita. Kita nggak ada kata-kata afirmasi dari kecil. Betul. Tapi our Indo-Chinese parents ya, mereka ketika ngobrol sama orang luar, kayak ketemu teman-teman mereka sometimes banggain kita loh. But not in front of our face, ya kan? Oh iya, itu happens lah ya, semuanya begitu ya. Betul. Okay. Nah kalau yang bule, mereka tuh ngomongnya depan kita, jadi kita merasa terappreciate gitu kan. I see, oke. Tapi kalau ngomong kayak tadi appreciation gitu, ngaruh nggak sih? Ngaruh banget. Jadi secara confidence kita ngerasa, oh ternyata yang aku kerjain kemarin tuh di-appreciate dan ternyata bagus gitu loh. Lebih ke sana ya, oke. Nah, kalau misalnya kayak tadi multinasional nih, terus kan udah banyak-banyak negara yang gabung lah di dalam satu tim ya. Kalau kolaborasi gitu, susah nggak sih? Kayak tadi dia ngotak-ngotakin, UK sama UK aja, si Singaporean sama Singaporean aja, atau gitu nggak sih? Enggak sih, jadi mereka bener-bener a mixture of the social gitu. Jadi semua orang dari culture apa, dari background apa, lu dari tamatan ST mana S2 semuanya dicampur gitu. Jadi lo dari nationality mana dicampur. Oke. Susah nggak sih adaptasinya? Saya dulu lah pertama kali waktu misalnya lagi volunteer kemarin, atau misalnya pertama kali masuk di study group nih, susah nggak sih? For me no sih, not a big issue. Butuh berapa lama? Mungkin itu tergantung masing-masing orang ya. Tapi kalau gua within the first 2 weeks itu udah bisa. Udah biasa. Ya, udah berarti bisa. Emang mereka tuh yang nggak yang dibilang fast pace mungkin ya, tapi dibilang slow pace juga enggak ya. Ngerti banget lah ya. Betul. Oke. Nah kalau antar departemen gitu, kayak ada perselisihan gitu masih. Kayak misalnya kalau di Indonesia nih yang paling umum, marketing sama finance tuh kan nggak bisa akur. Iya. Kalau di sini tuh gimana gitu? So far sih masih oke ya. Karena ketika kita mau spending budget juga kan kita punya the reason. Ketika kita bisa specify the reason well, ya dan masih sesuai dengan budget, itu sih nggak ada permasalahan. Gitu. Berarti ngomong antar departemen kayak sekarang kan berarti di marketing kan, di admissions. Di marketing nih ntar kalau ngobrol sama admissions, terus nanti ngomong soal budget misalnya sama finance itu no issue atau? So far masih so good. I don't know in the future ya, so far so good. Karena gue juga tahu diri, maksudnya gue tahu budgetnya segitu, jadi ya gue nggak mungkin melebihin dari yang sudah di-specified. Gitu. Jadi mereka juga nggak yang kayak, oh udah dikit nih bisa nggak lebih kecil lagi gitu? Masih oke. Still oke. Oke. Nah, paling kayak misalnya contoh kalau dari
working culture gitu udah pasti kan campur nih. Ada nggak yang kayak misalnya contoh kayak kita Asia nih, terus nanti ternyata beberapa negara lain masuk lagi campur lagi gitu. Benar-benar nggak ada beda sama sekali kah atau gimana? Sorry, repeat again the question. Gue juga bingung. Lagi cari bahasa yang aman gitu. Kalau kerja nih kan, kalau misalnya di beberapa kantor di Indonesia ya misalnya, kan di beberapa race tertentu itu kan di specialize atau memang kayak dikucilin gitu lah ya. Nah, untuk pilih sendiri kayak misalnya finance-nya khusus di sini gitu. Nah, di situ kayak begitu nggak sih? Enggak sih. Nah, emang beneran campur semua gitu berarti ya? Campur semua ya. Mungkin question ini aku pernah dengar di Indo kayak mereka mungkin lebih cenderung ke Chinese race untuk bagian keuangan. Karena mungkin mereka secara itu lebih teliti ya. Tapi kalau di situ sih mereka nggak lihat race atau whatever it is. As long as you are capable of doing it and your CV made it, ya udah gitu. Oke, karena kan contoh nih kalau dari kita as a counselor ya, kadang-kadang kan student pasti nanya dong atau parents nanya kayak anak saya misalnya mau kuliah di Cardiff misalnya di Wales. Itu kalau di sana kalau seperti saya itu diterima nggak ya? Atau misalnya kalau saya tuh berhijab, kalau bekerja di sana tuh diterima nggak ya? Nah, hal-hal kayak gitu sih yang mereka diterima banget. Gue banyak lihat dari YouTube video pun orang-orang dari Afrika, Negro segala macam tuh mereka bisa masuk ke dalam company di UK. Karena kan setahu gue, mereka itu punya kuota. Jadi mereka tuh respect dengan foreigner juga, but they have their quota to get the visa, gitu, the working visa ya. Jadi dalam satu company itu tetap ada pencampuran local and foreigner gitu. Oh, berarti diversity itu is a must ya kalau di UK ya? Yes. Oke, that's why mereka bisa punya struktur atau strategi yang memang lebih global ya, yes, karena banyak point of view kan. Betul. It is part of their CSR as well gitu. Jadi mereka nggak kelihatan kayak rasis company gitu, karena mereka ada mixture of the cultures and race. Gitu. Oh, I see. Dan strategi juga pasti kan lebih enak ya, karena kan kayak tadi buat yang memang maintain Southeast Asia pasti kan harus orang-orang yang dari Southeast Asia. Betul. Mereka yang lebih ngerti marketnya dan behavior marketnya kan. Betul. I see. Berarti saya lihat kayak di UK itu kan ada beberapa daerah nih, kayak di Wales, di England, atau misalnya di Scotland lah gitu. Pasti kan beda-beda nggak sih orang-orangnya gitu kalau pernah ngobrol sama orang-orang uninya, misalnya kayak Cardiff gitu kan di Wales tuh. Terus satu lagi yang di London Royal Holloway. Nah itu beda nggak sih tipikal orangnya? Kan kalau di Indonesia nih orang Jakarta beda, orang Bekasi beda, orang beda, Bogor juga beda nih. Kalau di sana tuh gitu nggak sih? Mungkin secara accent-nya aja ya, the way they communicate. Mungkin ada logat-logat yang lebih susah ditangkap, tapi so far masih oke sih. Ya masih easy tuh. Cara kerjanya masih sama lah ya, UK ya. Accent-nya yang berat ya. Seberapa kayak sulit untuk ngadapin si accent tadi itu? Maksudnya untuk adaptasinya? It depends on each individual ya. Mungkin karena aku dari dulu sudah dengan orang-orang yang campur-campur dari mana aja, jadi their accent is still okay to my ear gitu. So it depends on your background as well. Kalau kamu udah sering dengar orang-orang yang seperti itu dan mungkin nonton di Netflix atau di mana dengan UK accent, ya I think udah bisa nyaman ketika mereka ngomong. Gitu. Ngaruh nggak sih kayak contoh dirimu kan dulu kan dari Singapura nih. Pasti udah biasa dong dengan Singlish berarti kan ya, kan? Dengan Singlish nih, terus tiba-tiba ngobrol sama orang UK nih. Nah, obrolannya kan pasti cara ngobrolnya beda tuh, atau mungkin dari pas ngomong juga beda. Mereka tuh komplain gak sih? I mean, kalau di Indonesia kan lu salah sedikit aja lu grammar tuh gitu. Nah, mereka tuh gitu gak sih? So far belum pernah sih. Dan aku percaya banget ketika mereka kasih kritik pun itu tuh in a very informal way. Jadi kayak lu nggak ngerasa lu dikritik gitu loh. Sometimes mungkin dibercandain gitu. Maybe karena aku mungkin lebih ke Singlish yang ada la can go lah gitu kan. Dia mungkin Singlish so Singlish gitu doang paling. Itu sebenarnya feedback ya, Singlish lah ya. Dan ketika dia ngomong gitu aku pasti langsung nangkep, oke, I better watch out my accent gitu. Pasti langsung aku switch ke accent yang lebih benar gitu. I see. Kayak kalau contoh bercandaan kayak tadi tuh, itu kayak sering nggak sih? I mean, kan kadang-kadang kan kalau pertama kali ya udahlah dianggapnya bercandaan. Kalau sampai 3 kali kan takutnya dilempar piring gitu. Enggak ya? Atau belum pernah. Tapi udah sadar sendiri ya. Sadar sendiri ya. Tapi untuk as Indonesian sih, menurutmu chance-nya gede nggak sih kayak kerja di sana terus tinggal di sana lebih lama? Saya untuk akur gitu sama orang-orang UK. Itu a very hard question ya. Jadi sebenarnya itu kan tergantung dengan kepribadian orang masing-masing. Mereka bisa berbaur atau enggak dengan orang di sana. Cuman karena kita udah di lingkungan yang multi
multinational banget ketika kita mungkin sekolah di UK. Jadi orang-orang yang biasanya anak-anak Indo introvert ketika mereka di luar negeri, mereka cenderung untuk lebih bisa speak up, lebih bisa bergaul dengan orang-orang dari berbagai macam negara gitu. Aku punya banyak temen yang dulunya introvert banget, and they change so much ketika mereka kuliah di luar negeri. Karena mungkin di Indonesia kan mereka terlalu dikotak-kotakin dengan INTJ gitu-gitu ya, STMJ betul. Susu teh manis. Betul. Dan juga terlalu dimonitor oleh orang tua kan ketika di Indonesia tuh pulang dari sekolah ya pulang aja terus their parents tuh benar-benar otoriter mungkin kayak gitu. Tapi ketika mereka di luar negeri, mereka kan bisa bersosialisasi. Jadi orang-orang yang lebih tertutup ketika di Indonesia, mereka tuh lebih terbuka gitu loh wawasannya. So ketika mereka sudah kuliah misalnya di UK atau di Aussie, di Singapura, dimanapun itu, di luar negeri, mereka itu lebih bisa bersosialisasi ketika mereka harus lulus dan kerja di sana. Dan the good thing is, kalau di UK kan mereka punya post-study work visa as well kan. Nanti itu bagian dirimu lah yang bisa cerita. Berarti gak ada yang kayak gitu-gitu ya? Atau kalau di Indonesia mungkin kayak dia liatin, atau HR-nya deh, waktu interview tuh gimana? Mereka lihat-lihat kayak, misalnya kayak Rasi Bintang gitu loh. Jadi, timnya ada Aquarius nih, nggak bisa kerja sama Capricorn. No. Mereka sih nggak kayak gitu. Jadi based on your capability aja gitu. Sama CV lu dulu pengalamannya apa gitu. Nggak ada sih tentang bintang dan begitu-begituan. Berarti emang campur lah ya. Mereka nggak lihat ini ya. Anyway, dari umur pun mereka juga nggak lihat kan perbandingannya gitu. Oke. Nah, dari lu ada nggak sih kayak pesan gitu buat teman-teman yang memang pengen kuliah di UK nih, yang memang kayak persiapan lah yang supaya mereka tuh nggak kagok di sana gitu. Ya. I think ketika di Indonesia udah bisa prepare IELTS ya, karena di UK kan ada beberapa yang harus pakai UKVI IELTS to get their visa gitu. Perbedaannya dengan IELTS biasa tuh cuman di ketika mereka tes, mereka itu ada direkam gitu, dan itu untuk dapetin student visa. So mungkin preparation dulu di Indonesia kayak Englishnya banyak dengerin accent mereka mungkin dari TV atau dari Netflix gitu-gitu sih. Dan you have to go to the right agent juga gitu. Jangan sampai agent lu kayak karena dia cuman gimana ya, dalam tanda kutip ya, mungkin agent itu kerjasamanya cuman dekat sama uni tertentu, dia jadi jor-joran cuman jual uni itu doang. Nah itu jangan. Maksud gua tergantung dengan student itu dia bagusnya di bidang apa, jadi kita jualnya juga ke uni yang bagus di bidang itu. Gitu. I see. Ini yang logonya di sini ya. Yes, kan. Gitu. Tuh, Singlish lagi. yes, kan ya. Oke. Yeah. Nah, oke lah dari situ. Kalau juga Singlish tuh. Apaan? Oke. Nah, terakhir nih dari kayak misalnya contoh kalau dari study group sendiri kan ada foundation, ada international year 1, terus ada direct entry gitu. Nah, untuk dari Indonesia sendiri itu menentukannya mereka cocok masuk kemana itu dari gimana sih? Maksudnya ngaruh nggak sih mereka, maksudnya worth it nggak sih mereka harus nambah 1 tahun nih di UK untuk belajar foundation dulu and then baru masuk ke university? Maksudnya ngaruh nggak sih di work culture-nya nanti untuk setelah lulus gitu? Ya, jadi kalau mereka di foundation itu, mereka kelasnya lebih kecil. Jadi ketika Indonesian students, mereka pindah ke negara baru, pelajaran yang baru, sosial yang baru, mereka tuh nggak terlalu shock. Jadi ketika mereka di kelas foundation, gurunya itu pun bakalan lebih fokus ngajarin kamu gitu loh. Jadi progress student juga benar-benar dimonitor, dan mereka tuh punya one-on-one session juga. Jadi ketika student mungkin agak tertinggal, si one-on-one session service itu tuh bakalan give extra support ke student itu. Jadi ketika mereka di foundation, menurut aku itu tuh benar-benar an added value, bukan another disadvantage karena mereka harus extra 1 year, enggak sih. Jadi student tuh lebih siap ketika mereka masuk ke uni, mereka nggak terlalu shock dengan pelajaran yang langsung bachelor degree dan dengan pengajaran yang langsung di big hall gitu. Dan setelah lulus pun sebenarnya punya time frame yang lebih lama ya untuk stay di sana ya. Betul. Oke. Kita sudahi saja. Apau. Ya. Kita tapau.
Tapau, oke. Kita sudahi saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut dengan ACC Indonesia ataupun partner-partner kita ataupun mungkin di study group, teman-teman bisa langsung kontak teman-teman di ACC di @acc.indonesia di Instagram ataupun di TikTok, di YouTube ataupun di platform yang lainnya. Dan podcast ini saksikan terus di setiap malam Jumat. See you. See you.